Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah kita akan membahas kitab yang baru, dan ini pembahasan yang penting tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara penciptaan dan juga secara akhlak tabiat. Dan dua-dua ini penting. Kenapa? Karena kalau kita itu perlu tahu bagaimana sifat tubuh Nabi, gara-gara memang kita itu Allah kasih rezeki bisa mimpi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang perlu kita tahu gimana yang kita lihat. Nah, kalau seandainya berbeda dengan hakikat tubuh Rasul kita Muhammad SAW, berarti bukan Rasul. Siapa? Syaitan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihat saya di alam mimpinya, maka dia telah nyata melihat saya. Kenapa? Karena syaitan nggak bisa menjelma seperti saya, nggak mungkin, mustahil. Nah, tapi tiba-tiba kita mimpi, rupanya lihat Nabi rambutnya keriting, tubuhnya pendek semisal. Ya bukan Nabi. Ya masa iya Nabi Muhammad orang negro? Ya bukan, Nabi orang Arab. Hatta orang Arab pun bukan orang Arab yang hitam keling. Bukan. Nah, jadi kita perlu tahu bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana ambil dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pak, banyak para ulama yang menuliskan kitab tentang sifat Nabi, tapi memang yang paling istilahnya paling terkenal, paling populer, paling terbaik punya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi bukan cuma dibahas bagaimana tubuh Nabi, hatta pakaiannya, hatta bagaimana pedangnya, itu nanti kita sebutkan insyaallah semua. Dan antum kalau mau bahas di kitab-kitab sirah mungkin secara spesifik nggak disebutkan. Ya contohnya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dan sebagainya, ternyata nggak disebutkan bagaimana sifat tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali. Nah, tapi di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu ditulis secara lengkap. Jadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu artinya, syama'il itu Pak disebutkan syama'il adalah tabiat dan wujud. Itu syama'il, wujud dan tabiat. Muhammadiyah milik siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan kenapa kitab ini penting untuk dipelajari. Gara-gara Pak, Masya Allah, termasuk kewajiban yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang beriman adalah kita wajib beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak bakal bisa beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW sampai kita tuh terkenal dengan beliau, tahu siapa beliau, bagaimana beliau, jalannya gimana, tidurnya gimana, itu semua kan kita sebutkan. Nah, kalau seandainya kita kenal sama beliau, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, izdadal imanu bihi, iman dengan Nabi makin apa? Makin tinggi. Ya, antum cuman mengatakan rukun iman, iman kepada Allah, terus apa? Iman kepada malaikat, terus iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad gimana? Allahu a'lam. Lah terus gimana? Maka kita harus pelajari secara mendetail. Tujuannya untuk apa? Tambah iman kita semakin kuat. Kemudian yang kedua, wazdadal ittiba'u lahu. Kita semakin bisa ittiba' dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya makin bisa mencontoh gitu loh, gimana Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Kemudian yang disebutkan juga oleh Syekh Abdul Razak, kenapa kitab ini penting untuk dipelajari? Karena Pak, mencintai Nabi kita Muhammad SAW itulah kewajiban yang Allah wajibkan untuk seluruh kaum muslimin. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang.
Lah antum gimana mau sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan antum apa? Tak kenal beliau. Cuman tahu ngawang-ngawang saja. Yang penting Nabi Muhammad SAW selesai tok, cuman sampai situ. Gimana beliau nggak tahu. Ya betul kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ini kata beliau juga. Nah kalau kita itu mau mencintai beliau, maka kita harus kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Yang ketiga, Pak, kata beliau, kenapa kitab ini penting untuk dipelajari? Gara-gara kita itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh keseharian beliau. Bagaimana beliau di pagi hari, siang hari, malam hari, pekerjaan beliau itu gimana, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau amalkan, itu penting untuk kita ikuti semuanya. Karena Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwa Rasul terdapat apa? Uswah. Apa uswah? Suri tauladan, contoh hasanah yang baik, suri tauladan yang bagus. Maka tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita betul-betul apa? Kenal dengan beliau. Taib. Sekarang ini ada banyak keutamaan dan kita singkat saja dan kita masuk ke perkataan Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah itu menyusun kitab Syama'il Muhammadiyah, per babnya itu bagus, urutan, dan beliau disebutkan menyebut hadis itu 415 hadis tentang Rasul kita Muhammad sallam. 415 loh, Pak. Makanya rugi kalau antum tidak beli bukunya, karena antum bakal tahu semua bagaimana sifat Nabi dan bagaimana karakter Nabi. Ya kalau kita, Pak, cuman kajian seperti ini nyatat kita kurang. Tapi kalau kita ada kitabnya, kita bisa murojaah lagi bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ala kulli hal, kita masuk ke yang pertama, bab yang pertama. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallam. Bab yang menyebutkan bagaimana tubuh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, dari segi tinggi, warna kulit dan rambutnya dan seterusnya. Jadi bagaimana tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu, Pak, Masya Allah, semua para ulama berijma sepakat bahwasanya tubuh Rasul itu Masya Allah sempurna, hampir mendekati sempurna, sangat bagus. Jangankan Nabi kita Muhammad SAW, seluruh manusia aslinya seperti itu. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia dalam kondisi yang paling bagus, fi ahsani taqwim. Kalau Allah, kenapa Allah ciptakan kaki itu ada dua? Biar seimbang. Kenapa tangan dua? Biar seimbang. Kenapa hidung satu? Pak, kalau hidung dua lucu. Kenapa jari ada 5? Itu semua udah diukur sama Allah SWT, dan Allah tahu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh manusia. Ternyata ada yang paling bagus dan yang paling indah penciptaannya itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan hatta para ulama, banyak para ulama mengatakan Nabi Yusuf kalah ganteng dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana condong ke sana. Nabi Yusuf enggak seganteng siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Masya Allah, Pak, Nabi Yusuf alaihi salam itu disebutkan waqad jama'a thuluth. Dia telah mengumpulkan sepertiga. Ini Yusuf min jamalid dunya, dari keindahan dunia. Keindahan dunia itu, Pak, Masya Allah, pantainya, lautnya, pepohonannya, kebun-kebunnya, taman-tamannya, sepertiga dimiliki oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi wallahu alam ternyata lebih diungguli oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwar. Dan penciptaan Nabi kita Muhammad dan bentuknya min akmalis suwar, bentuk yang paling sempurna, wa atammiha, dan yang paling bagi, wa ajma'iha lil mahasin ad-dala ala kamalihi. Dan beliau ini mengumpulkan banyak keindahan-keindahan dalam setiap tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, betul-betul indah dan jangan sampai kita lewatkan bagaimana keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis yang pertama. Beliau mengatakan,
Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan akhbarana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Jadi Imam At-Tirmidzi ngambil hadis dari Qutaibah ibn Sa'id. An Malik ibn Anas, dari Malik ibn Anas. Siapa Malik ibn Anas? Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Jadi Qutaibah ibn Sa'id muridnya Imam Malik. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi ngambil hadis ini dari Qutaibah ibn Sa'id dari Imam Malik rahimahullah, an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik, dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Siapa namanya? Anas bin Malik. Annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya Anas ibn Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang tinggi betul-betul tinggi, ya normal. Wala bil qasir, dan juga bukan pendek. Antum tahu Nabi Adam alaihi salam berapa tingginya? Situna dira'an, 60 hasta. 60 hasta, satu hasta ini segini, Pak. Hitunglah 60 kali ke atas. Ini berapa sini? 30 cm. Berarti ya segitu tingginya Nabi Adam alaihi salam. Ala kulli sittuna dhira'an. Dan bahkan di Saudi itu, Pak, Masya Allah, Anda nggak tahu apa di Saudi apa di mana, ala kulli hal di Timur Tengah itu dibuat jubah, Pak. Dibuat jubah ukuran siapa? Nabi Adam, digantung itu, Pak, gedenya Masya Allah. Nah, itu ada disebutkan untuk menyesuaikan bagaimana Nabi kita Adam alaihi salam, sedangkan kita di bawahnya Masya Allah, kecil. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang terlalu tinggi dan juga bukan orang yang pendek. Nanti kita sebutkan di beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mendekati kepada tinggi tapi bukan tinggi berlebihan. Insyaallah kita sebutkan. Wala bil abyad al amhab, dan bukan orang yang putih murni putih. Antum tahu orang albino? Itu kan putih betul-betul putih. Orang-orang Rusia putih betul-betul putih. Nabi enggak seperti itu. Nanti kita sebutkan bagaimana putih Nabi kita Muhammad SAW. Wala bil adam, dan Nabi kita Muhammad SAW bukan orang berkulit coklat. Coklat nih kayak kita nih, Pak. Ya, sawo mateng. Ini kulit kita. Al adam. Nabi enggak seperti kita. Wala bil ja'dil qatati, dan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rambut yang kriwil-kriwil, keriting. Nabi bukan rambut orang keriting. Orang-orang Arab tuh, Pak, ada beberapa yang keritingnya betul-betul keriting. Nah, Nabi nggak seperti itu rambutnya. Wala bisabti, dan rambut beliau bukannya lurus, betul-betul lurus, enggak. Ada beberapa rambut, antum tahu kalau di rebonding tuh, Pak, langsung apa? Lurus. Nah, itu Nabi nggak seperti itu. Tapi Nabi lurus, tapi ada apa? Gelombangnya. Ya sedikit dikit lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah taala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun, awal-awal 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nah, kita sebutkan betul enggak 10 tahun? Kita sebutkan. Wabil Madinah 10 sinin, dan beliau tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun juga. Mekah kata Anas 10 tahun, dan di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nanti kita sebutkan apa maksudnya. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sana, dan Allah mewafatkan beliau di umur 60 tahun. Betul enggak pas 60 tahun? Kita sebutkan nanti. Wa laysa fi ra'sihi wa la lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepala beliau dan di jenggot beliau, rambut beliau di kepala dan juga jenggotnya yang ada di dagu, 20 sya'rah bayda, 20 helai uban. Jadi enggak beruban banyak, bukan orang beruban banyak putih itu enggak. Memang aslinya Nabi sedikit ubannya. Jadi Nabi enggak ngecat rambut karena sedikit uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan, Pak, di sini. Anas bin Malik mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir." Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang terlalu tinggi dan bukan apa? Pendek. Apa kata para ulama? Wa kana ila tuli aqrab. Tapi Nabi itu
identik dengan tinggi, berarti maksudnya tinggi tapi bukan terlalu tinggi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Pak, Masya Allah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, kana marbu'an, Nabi itu ideal dia, pas dia, ma'ilan ilatul, tapi lebih condong kepada tinggi ya, karena sempurnanya tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, kalau bisa anak kita itu jangan dibiarkan cebol ya, kasihlah gizi yang cukup dan sebagainya. Memang kalau bisa seperti itu, normalnya seperti itu ya. Tapi kalau Allah kasih penyakit ya itulah yang cerita, karena kita udah usaha. Tapi kalau seandainya gizi nggak dijaga ya jangan juga, nggak boleh, karena dosa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya nafkah itu wajib diberikan cukup untuk anak-anak dan istri kita. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Makanya disebutkan oleh para ulama, lam yakhruj bitulihi an haddil i'tidal. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari batas tinggi yang normal, tidak pernah. Tinggi tapi normal. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian wala bil abyad al amhaq, dan beliau tidaklah orang berkulit putih amhaq. Apa amhaq? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, kana bayaduhu bayadan khalisan. Nabi kita sallam itu bukan orang yang putihnya murni putih, tidak ada merah-merahnya, enggak. Tapi musyrab bi muhumrah, tapi ada kemerah-merahannya. Jadi bukan murni putih. Kadang-kadang antum tahu kan ada putih yang betul-betul putih gitu nah. Macam orang-orang antum tahu Azerbaijan, negara-negara orang-orang Azerbaijan, coba lihat anak-anak mereka. Azerbaijan ini negara di utaranya Iran. Makanya negara mereka itu Pak banyak orang-orang Syiah. Tapi dikatakan kayak orang Rusia ya juga iya, tapi bukan orang Rusia ya memang bukan gitu loh. Tapi kulit mereka Pak putih yang betul-betul putih. Coba antum cek lihat orang-orang Azerbaijan, saking putihnya. Nah ini juga jelek Pak, ditengok tuh ndak enak, betul-betul putih. Tapi yukhalituhu sumra au humra, adalah kemerahan di tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kena matahari maka merah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, beliau disebutkan juga bukanlah orang-orang yang rambutnya keriting. Makanya kalau rambut keriting itu kalau bisa, kalau kita ada kemampuan, ya kalau antum mau, ya coba luruskan sedikit rambut itu. Karena kadang-kadang kita agak ribet juga. Antum tahu orang-orang Afrika yang rambutnya itu sampai diapain? Di apa sih namanya? Yang dikuncir itu betul-betul dikuncir. Iya, digituin kan? Itu kalau mandi junub gimana? Dibuka. Kalau mandi junub dibuka, ngikat itu lama. Itu gara-gara rambut mereka keriting. Nah kalau bisa antum ada sedikit kelebihan, kalau mau ya fadhol antum luruskan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi hukumnya nggak wajib juga. Tapi kalau kriwul sampai bub kayak gitu kan, nggak enak ditengok. Nah kalau zaman kita sekarang itu lebih afdol untuk diluruskan, lebih bagus, biar nggak kelihatan acak-acakan gitu loh Pak. Yang rambutnya jus kayak gitu kan, seakan-akan disisir enggak, istilah digayakan juga enggak. Maka jangan sampai seperti itu. Taib. Anas bin Malik mengatakan, fa'aqama bi Makkah asyra sinin. Beliau mukim di Mekah berapa tahun? Asyra sinin, 10 tahun. Pak, 10 tahun di sini bukan berarti 10 tahun pas. Aslinya 13 tahun. Tapi orang-orang Arab tuh suka menggenapkan. Suka digenapkan. Berapa rekening uang kita uang kita di rekening kita, semisal 1M 1 juta. Biasanya dikatakan 1M. Digenapkan saja. Nah, orang Arab tuh sering seperti itu. Suka menggenapkan. Makanya disebutkan jabrul kasri. Yang pecah-pecah itu dikumpulkan, digenapkan lagi. Jadi yang 13 ini Pak kan cuman kecil. Kalau 17 maka digenapkan ke 20. Nah, jadi itu orang-orang Arab sering seperti itu, dan banyak sekali Pak, banyak sekali yang seperti itu orang-orang Arab.
Nah, kalau dikatakan 10 tahun bukan berarti antum sampaikan ke anak-anak, nah, Nabi kita Muhammad SAW itu beliau mukim di Mekah 10 tahun, nggak lebih. Ya lebih. Tapi disebutkan 10 tahun ala jabril kasri untuk menggenapkan yang terpecah-pecah. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Kata ulama yang lain, Pak, Masya Allah, disebutkan di sini kata ulama yang lain, maksudnya ucapan Anas bin Malik itu 10 tahun. Yuhmal qawlu man qala asyra sinin ala muddati idharin nubuwah. Disebutkan itu untuk menampakkan kenabian itu memang betul 10 tahun hitungannya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali menjadi nabi istaghfa, beliau sembunyi. Makanya ada dakwah sirriyah. Berapa lama? 3 tahun. Pas nggak jadinya? Pas. Istighfar seakan-akan nggak jadi hitungan awalnya 3 tahun tadi karena masih sembunyi. Nah, ketika udah masa dakwah sirriyah, barulah muncul Nabi kita Muhammad SAW dengan dakwah jahriyah. Nah, seakan-akan dihitung Islam itu istilahnya Islam di Mekah dihitung dari situ umurnya. Nah, jadi ini khilaf para ulama. Ala kulli hal, yang benar setelah Nabi diutus jadi Nabi itu 13 tahun Nabi mukim di Mekah, bukan 10 tahun. Kalau ada yang mengatakan 10 tahun, Jabrul Kasri pertama, kemudian yang kedua itu setelah dakwah setelah dakwah sirriyah, maksudnya awal permulaan dakwah jahriyah. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, kemudian wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sana. Kata Anas, dan Allah mewafatkan Nabi kita sallam itu di permulaan umur 60 tahun. Ini juga sama, Jabrul Kasri yang pecah tadi digenapkan, yang awalnya 63 jadi berapa? 60 tahun. Jadi umur Nabi itu 63 tahun. Makanya Nabi menyembelih sebelum Nabi itu meninggal di hari Idul Adha, beliau menyembelih 63 kambing. Yang mana sebelum-sebelumnya Nabi itu menyembelih dzabaha au nahara mi'ata naqah. Nabi itu menyembelih 100 onta. 100 onta biasa Nabi SAW tiap tahun sendiri, enggak sama orang. Antum satu sapi berapa? 7. Nabi sendiri, enggak dipecah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu orang kaya, tapi tujuan Nabi mengumpulkan harta untuk akhirat. Makanya itu disebutkan. Nah, kenapa 63 kambing? Itu gara-gara Pak, kambing itu memang antum tahu di hari kiamat nanti ketika kematian itu dihapus oleh Allah, yang disembelih apa? Kambing disembelih nanti pada hari kiamat. Ketika itu barulah dikatakan la maut ba'da hadza, tidak ada lagi kematian setelah ini. Makanya dibuat kambing. Maksudnya Nabi menyembelih kambing gara-gara Nabi bakal meninggal setelah itu. Dan 63 itu isyarat bahwasanya umur Nabi berapa tahun? 63 tahun. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, disebutkan juga walaysa fi ra'sihi wala lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepala dan juga di jenggot Nabi, rambutnya tidak ada yang melebihi 20 uban. 20 lain tidak ada. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Aku pernah hitung uban Nabi. Masya Allah, Pak. Antum berani nggak hitung ubannya Ustaz Habib? Ada yang beliau ya, afwan. Nggak berani. Kenapa? Segan. Tapi Anas nih ada kedekatan. Kenapa? Karena Anas pembantu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Masya Allah. Berarti kan udah deket nian, Pak. Deket nian itu, Pak. Ngecek, ngitung gitu loh. Antum nggak mungkin, Pak, dikasih sama ya, ada orang. Masya Allah. Nggak bakal bisa. Tapi Anas ngitung. Apa kata beliau? Yang aku dapatkan illa 14 sya'rah bayda. Cuman 14 helai apa? Uban saja. Nggak lebih dari itu. Ibnu Umar pernah ngitung juga. Apa kata Ibnu Umar? Kana syaibu Rasulullah SAW nahwan min 20 sya'rah. Kalau Ibnu Umar itu perkiraan, nggak pasti. Tapi sekitar 20 saja.
20 uban. Sekitaran saja. Berarti mungkin 14 tadi. Karena sekitar 20. Nah, wallahu a'lam bishawab, mana yang benar, ala kulli hal tidak lebih dari 20 helai. Nah, kalau banyak ubannya berarti diusahakan untuk dihilangkan warna putih tadi. Jangan sampai betul-betul putih, murni putih. Kalau bisa dicatlah, diwarnai rambut tadi, uban tadi. Kenapa? Karena pernah Nabi kita Muhammad SAW jumpa dengan bapaknya Abu Bakar. Siapa namanya? Siapa? Naam. Kunyahnya Abu Quhafa. Jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu dia masuk Islam dalam kondisi Masya Allah jenggotnya itu Pak semua uban putih semuanya. Nabi langsung mengatakan ghayyiru hada bi syai'in, tolong ganti warna uban ini yang banyak sekali ubannya. Wajtanibus sawat, tapi hindarkan warna hitam. Terserah warna coklat fadal, warna pirang jadi, yang penting bukan warna pink atau warna biru, ndak boleh. Kenapa? Karena nggak ada manusia rambutnya warna biru. Yang ada orang-orang musisi, orang-orang vokalis, orang-orang preman yang rambutnya tuh Pak tegak. Nah, itu rambutnya warna biru. Nah, ini tasyabuh dengan mereka. Kalau manusia nggak ada, Pak. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya berarti kita preman sama premannya, atau kita ini sama orang-orang ahli maksiat atau ahli fujur dan sebagainya. Nah, gantilah, usahakan ganti. Tapi sekarang pertanyaannya, boleh nggak mewarnai rambut belum beruban? Jawabannya boleh, tidak ada masalah sama sekali. Tapi balik-balik lagi, tidak boleh warna tasyabuh ataupun warna hitam. Nah, yang qaddarallahnya musibah nih Pak, sekarang orang itu rambutnya hitam, masih bersih Masya Allah, masih muda, diganti warna putih. Ini kan udah dunia terbalik kan gitu. Udah betul-betul muda, orang tua warna putih diganti warna hitam. Ini warna hitam diganti warna putih. Banyak Pak di luar sana yang katanya ini style zaman kita sekarang, fashionnya sekarang tuh seperti ini, modelnya seperti sekarang, kayak gitu kata dia. Ini warna putih kata dia. Padahal itu stylenya ya aki-aki kan gitu, bukan style zaman kita sekarang. Makanya itu nggak boleh diganti warna putih, nggak boleh. Justru warna putih itu diganti dengan warna yang lain, uban tersebut. Nah, wallahu alam bishawab. Taib. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan Pak, Masya Allah, haddatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri, telah menceritakan kepada kami Humaid ibn Mas'adah al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, an Humaid, dari Humaid, an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik. Sama tadi yang pertama siapa perawi hadisnya? Anas bin Malik, sahabatnya. Yang sekarang juga siapa? Anas bin Malik. Qal, apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan laysa bit tawil wala bil qasir. Ini Pak ada beberapa yang mirip tapi ada bedanya. Nabi kita Muhammad SAW orangnya ideal, bukan tinggi, bukan pendek. Hasanal jismi, tubuh beliau itu bagus. Nah, yang ini nggak disebutkan riwayat yang pertama. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin. Rambut Rasul bukannya keriting juga bukan lurus. Nah, ini sudah disebutkan juga riwayat yang pertama. Asmaral laun. Nah, coba perhatikan Pak, asmaral laun. Tapi Nabi kulitnya warna apa? Coklat. Nanti kita sebutkan. Idza masya yatakaffa. Jika beliau jalan, maka beliau jalan dengan takaffu. Apa takaffu? Kita sebutkan nanti. Adzan. Nah, fadhal adzan dulu. Kita lanjut kepada adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Syukran jazakallah khair. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah akbar, Allah akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Taib. Kita lanjutkan di sini. Disebutkan oleh Anas di hadis yang kedua, karena Rasulullah SAW raba'ah, Nabi itu ideal. Laisa bitawil wala bil qasir, tidak tinggi tidak apa? Pendek. Hasanal jismi, tubuh beliau bagus. Maksudnya apa kata Syekh Abdul Razak? Mutanasikul a'dha. Antara anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain itu pas gitu loh. Ada orang tubuh pendek, tangan gede, ada nggak Pak? Ada, nggak bagus ditengok. Tapi Nabi Masya Allah Pak, nanti mutanasikul a'dha, sampai jari-jari Nabi kita sebutkan nanti habis ini. Jari Nabi itu betul-betul pas dengan kondisi tubuh Nabi. Tingginya Nabi itu pas, perutnya dan sebagainya, dadanya itu pas. Jadi dari tingginya, berat badannya, semua mutanasikul a'dha, semua pas tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan oleh Anas hasanal jismi, tubuh Nabi itu bagus ya Masya Allah. Nah jadi Pak, usahakan kita memiliki tubuh yang apa? Bagus, yang ideal kalau bisa. Naam, itu kata para ulama. Tapi Pak, yang bermasalah di hadis ini yang kedua, asmaral laun, Nabi kulitnya warna apa? Coklat, asmar, coklat. Lah tadi di hadis yang pertama disebutkan laisa bil abyad al amhab, Nabi bukan putih terlalu putih seperti albino, dan juga bukan apa? Wala bil adam, bukan pula berkulit coklat. Lah ini kan bertentangan, bukan? Bertentangan. Maka gimana maksud hadis ini? Pak, Masya Allah, kata para ulama, hadis yang kedua potongan asmarul laun, Nabi berkulit coklat, itu hadisnya dhaif. Potongan asmarul laun, antum catat, dhaif. Kalau ada bukunya ya di terjemahan itu. Kenapa? Karena Pak, walaupun perawinya ini sahih, perawinya thiqah, namanya Humaid. Humaid meriwayatkan dari Anas. Tapi Pak, ada 15 muridnya Anas bin Malik yang ngambil dari Anas bin Malik, semuanya tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi kulitnya apa? Coklat. Anas bin Malik Pak punya murid banyak nih. Yang mengambil hadis ini 15 muridnya. Tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi kulit coklat kecuali Humaid. Nah di sini Pak, berarti maksudnya ke hadis dhaif. Walaupun yang meriwayatkan thiqah ataupun sahih, tapi ini Pak hadisnya syadz. Syadz ini hadis melenceng gitu loh. Yang menyelisihi rawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya.
Ya itu seperti itu gampangnya. Contoh gini, Pak. Antum terpercaya, ana terpercaya. Semua yang di masjid ini mengatakan bahwa saya Muhammad di kebun. Ana sendiri ngomong apa? Muhammad di pasar. Antum percaya satu masjid atau percaya ana? Satu masjid. Walaupun anggaplah dua-duanya nih thiqah. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, mungkin si Muhammad nih, Pak, keliru melihat gitu loh. Anak keliru melihat. Tadi kayaknya Muhammad padahal bukan Muhammad. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu jadi Pak hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu asmarul laun, hadisnya hadis yang dhaif. Karena kenapa, Pak? Masya Allah disebutkan dan hadisnya hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Muharris Al-Ka'bi, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Ji'rana ka'annahu sabikatu fiddatin." Nabi keluar dari Ji'rana, nama sebuah tempat, lailan, di malam hari. Ka'annahu, seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabikatu fiddah, sebatang perak. Perak warna apa? Putih. Di malam hari. Putih enggak, Pak? Putih. Berarti bukan coklat, Pak. Kalau ini enggak ada lampu, dimatikanlah lampu ini semua. Antum keluar malam hari. Kita nih kulit coklat, enggak nampak wujud kita. Siapa itu ya? Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu kulitnya putih, kelihatan. Ka'annahu sabikatu fiddah. Sampai Abu Hurairah mengatakan kana syadidul bayad. Nabi itu kulit putihnya itu kuat. Jadi bukan kulit apa? Coklat. Apalagi disebutkan azharul laun. Riwayat yang lain mengatakan Nabi kita Muhammad SAW kulitnya apa? Azharul laun. Apa azhar? Launun abyad safin musyrik mudi. Kulitnya itu, Pak, bercahaya. Ya gampangnya zaman kita sekarang ngomongnya apa? Glowing. Nah, sahih musyrik, bercahaya dia. Ada matahari mantul, Pak. Itu saking glowingnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau anak, Pak, glowing minyak tapi bermantul dia, tapi gara-gara ada apa? Ada minyak. Nabi kita Muhammad SAW enggak. Wajah beliau itu bersih. Tapi kena matahari maka apa? Mudi, musyrik. Bersinar dia. Ya bercahaya dari wajah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, Pak, Masya Allah, pun kalau dianggap hadis ini sahih, orang Arab ngomong asmar itu kadang-kadang untuk kemerahan. Jadi nggak murni coklat, tapi kemerahan. Dan itu dalam bahasa Arab juga disebutkan. Makanya kata para ulama, pun kalau hadis ini anggaplah hadis yang sahih, maka maksudnya coklat di sini bukan coklat tapi kemerahan. Itu kata para ulama. Makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apa kata beliau? As-sumrah yang dimaksudkan as-sumrah coklat di sini bukan coklat tapi kemerahan. Sebabnya apa? Disebutkan allati ta'lu wajahu, yang mana kemerahan ini di atas kulit Nabi kita Muhammad SAW, nampak di kulit Nabi kita Muhammad SAW, kanat min kasrati asfarihi, karena beliau sering safar, sering pergi-pergi ke sana, pergi ke sini, pergi jihad, pergi apa dan sebagainya. Nabi sering safar, maka kulit Nabi itu kemerahan. Wa buruzihi lisyams, dan Nabi sering tegak di bawah matahari. Nah, itu beliau, Pak, di bawah matahari masih kemerahan, kita udah keling. Nah, itu Masya Allah, berarti kan bagus, Pak. Anak itu kalau lihat Nabi berarti Masya Allah, Pak, tubuh Nabi itu betul-betul apa? Bagus. Nah, taib. Perhatikan, Pak, Masya Allah. Nabi kita SAW disebutkan idza masya takaffa. Nabi kalau berjalan ya takaffa. Apa takaffu itu, Pak? Disebutkan ka'annama yanhattu min sababin. Nabi itu seakan-akan berjalan dari tempat tinggi ke tempat apa? Rendah. Antum, Pak, kalau jalan dari atas ke bawah, Pak, ada seperti ini, landai seperti ini, Pak, cepat nggak jalannya? Cepat. Dan apa kata para ulama, Pak? Para ulama mengatakan bagaimana jalan Nabi kita sallallahu ayyatamayal ila quddam. Beliau itu badannya agak ke depan, Pak, untuk cepat seperti itu. Badannya agak ke depan, kasafina fi jariha. Dan itu berjalannya seperti kapal ketika berjalan, cepat, Pak, Masya Allah. Ya kapal kan kadang-kadang ada ombak nih, kan cepat gitu geraknya. Nah, kalau kita, Pak, ya Allah, sandal tuh sampai habis belakangnya. Kenapa? Seret. Anak pondok tuh anak sampai kesel, Pak. Dulu tuh sendal merek, sendal gunung ya, anak nggak sebut merek. Belakang itu sampai habis. Berarti kan ini apa?
diseret sama mereka jalan itu. Itu Pak, banyak anak-anak pondok kayak gitu. Makanya ada salah satu ustadz kami Pak, beliau jalan tuh Masya Allah Pak, istilahnya sigap gitu loh, bukan orang yang leye-leye nggak jelas kayak apa, nggak ada tujuan. Santri ini kan kadang-kadang gitu, jalan mau nyuci kamar mandi aja kayak model, harusnya cepat gitu loh, sigap ya, takafa. Banyak waktu kita yang tak habis, waktu kita yang disia-siakan tuh banyak dengan jalan seperti itu. Makanya cepat jalan, itu dia. Kadang-kadang ada beberapa masyayikh itu Pak, kita nggak bisa ngikutin dia, saking cepatnya mereka ini apa, jalan. Tapi bukan lari, bukan, masih jalan, tapi hitungan jalan apa, cepat, sigap gitu loh Pak, tubuh itu kerasa. Nah kita ini jalannya kalau bisa ke depan tubuhnya tuh untuk cepat. Nah kadang-kadang kita malah apa, ke belakangnya sambil nyeret tadi. Itu Pak, kalau ada orang kayak gitu ingatkan, nggak gini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum nggak seperti itu jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Pak. Jadi usahakan kalau jalan jangan jalan nyantai-nyantai lagi, harus apa, cepat. Dan yanhattu min sabab. Antum tahu Pak, yanhat, kalau antum dari atas ke bawah, antum seret nggak itu Pak kakinya, atau antum angkat? Antum angkat kan? Nah jalan tuh juga gitu Pak, diangkat, jangan diseret, diangkat Pak, diangkat. Nah diangkat, itu dia kata para ulama, ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan Nabi kita SAW turun berjalan ke bawah kayak gitu. Ini jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Bara ibn Azib yaqul. Al-Bara ibn Azib mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang marbu', ideal, seperti hadis yang sebelumnya. Ba'ida ma bainal mankibain, nah ini dia. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu dadanya apa? Lebar, bidang dadanya Pak, tapi nggak kelebaran, bidang. Nah ada orang Pak, ya kalau biasanya orang jadi tentara tuh kan Pak, dadanya apa? Bidang biasanya. Nah ini dada Nabi kita Muhammad SAW seperti itu, bidang, maksudnya bagus dadanya. Azimal jummah ila syahmati udhunai, rambutnya beliau itu apa? Lebat. Sampai mana? Syahmati udhunai, sampai daun telinga. Alaihi hullatun hamra, Nabi pakai baju warna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku, kata Bara ibn Azib, tidak pernah melihat satu pun makhluk apapun dia yang lebih indah dibandingkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, perhatikan di sini. Rambut Nabi itu disebutkan 3 hal, 3 sifat dalam beberapa riwayat. Pertama al-wafrah. Wafrah itu Pak, ma nazala ila syahmatil udhun, rambut yang sampai ke daun telinga. Wal limmah, sifat yang kedua rambut Nabi limmah. Apa itu? Ma jawaza syahmatal udhun, yang lewat dari daun telinga sampai bawah, sampai batasnya ke pundak. Wal jummah, ada juga namanya jummah. Apa jummah? Ma darabal mankibain, yang menutupi apa? Pundak. Nah jadi rambut Nabi kita Muhammad SAW itu panjang, naam panjang, tapi panjangnya bukan acak-acakan, tertata rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, perhatikan Pak di sini. Ada satu hal yang mau ana bahas. Bara ibn Azib mengatakan apa? Alaihi hullatun hamra. Nabi pakai baju warna apa? Boleh nggak pakai baju warna merah? Ada satu hadis disebutkan, hadis ini dari hadis yang sama perawinya, Bara ibn Azib meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Nahanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil mayathiril humri. Nabi melarang kami memakai baju warna merah. Lah, Bara ibn Azib mendengar Nabi mengatakan apa?
Nabi melarang baju warna merah. Tiba-tiba apa kata Bara' ibn Azib melihat Nabi alaihi hullatun hamra. Nabi pakai baju merah. Kontradiksi bukan? Kontradiksi, pertentangan. Terus gimana? Nah, para ulama menafsirkan maksudnya Nabi memakai hullatun hamra itu yang bukan murni merah. Macam itu Pak, merah ada hitam. Nah, itu tidak dilarang. Baju merah ada warna apa? Hitam. Tapi kalau disebut baju warna apa? Ya warna merah. Tapi bukan murni merah. Nah, ada yang juga mengatakan bahwasanya Nabi memakai memang murni warna merah. Memang murni warna merah, semuanya merah. Menunjukkan bahwasanya hukumnya bukan haram tapi makruh. Sama Nabi kita Muhammad SAW melarang kita itu buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi ternyata Nabi pernah BAB membelakangi kiblat. Para ulama menafsirkan hadis itu maksudnya hukumnya makruh, nggak sampai ke batas haram. Nah, ini juga sama dengan kasus seperti ini. Bahwasanya memakai pakaian yang murni warna merah hukumnya tidak haram tapi apa? Makruh. Dan kalau bisa ya kita hindarkan murni warna merah. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tuh dikasih baju warna merah. Nggak mungkin kita mau buang juga kan? Kalau hukumnya makruh yang insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Dan itu cuman sekedar jadilah kaos yang tak terlihat. Itu seperti itu. Na'am wallahu alam bissawab. Jadi yang warna merah itu Pak dilarang sebenarnya. Ada larangannya? Na'am ada. Dari Bara' ibn Azib. Tapi ternyata Bara' ibn Azib melihat Nabi kita memakai baju warna merah. Na'am wallahu alam bissawab. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an ahsana minhu qattu. Aku tidak melihat satupun makhluk, satupun benda, baik lautnya, qamarnya, bulannya, Pak. Kita kalau malam hari Pak mati semua lampu lihat bulan. Indah bukan? Wah, indah Pak. Syahdu itu momennya. Kan gitu. Masya Allah. Makanya Pak kadang-kadang atap rumah itu hilangkan aja. Maksudnya di orang-orang Eropa tuh Pak kadang-kadang dibuat apa? Kaca dia. Untuk mandang apa? Indahnya bintang-bintang dan bulan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, Bara' ibn Azib ternyata melihat kondisi Nabi kita SAW, qamarnya, mataharinya, bulannya, semuanya, lautannya kalah indah dibandingkan wajah Nabi. Maksudnya gini Pak, kalau dikasih pilihan mending lihat Nabi atau lihat lautan, milih apa? Lihat Nabi SAW. Itu seperti itu Pak. Jadi melihat Nabi itu candu kita Pak. Kalau ayo kita ke Lampung, ngapain ke Lampung? Ke pantai untuk tadabbur alam, melihat kondisi alam indahnya bagaimana. Tapi ngapain antum ke Mekah? Semisal contoh zaman dulu, untuk apa lihat Nabi kita Muhammad SAW? Ya, ada candu gitu loh Pak. Memang kita tuh pengen ke sana untuk melihat Nabi kita Muhammad SAW, saking indahnya beliau. Lah kalau kita Pak ditengok pun masam mukanya, tak enak untuk ditengok kan gitu. Ngapain jauh-jauh kan gitu. Masya Allah. Ini saking kondisi Nabi kita Muhammad SAW, kondisi yang sempurna penciptaannya. Nah, wallahu alam bissawab. Wajar Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat satupun makhluk sebelum Nabi ataupun setelah Nabi yang lebih indah dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang hadis yang keempat nih Pak, ini sama seperti hadis yang sebelumnya, kita lewatin saja, persis sama. Taib. Kita masuk ke hadis yang kelima. Ini dia hadis yang kelima. Haddatsana Muhammad ibn Ismail. Qala Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Ismail. Qala haddatsana Abu Nuaim. Qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi siapa perawi hadis ini? Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir. Nabi bukan orang yang tinggi, bukan orang pendek. Udah dibahas. Syathnul kaffaini wal qadamain. Telapak tangan beliau tebel. Telapak kakinya juga apa? Tebel.
Dakhmur ra'si, kepalanya besar sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuhnya apa? Besar. Dakhmul qaradis, sendi-sendi Nabi itu apa? Besar. Masya Allah. Tawilal masrubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bulu dadanya itu panjang sampai ke apa namanya? Pusat atau pusar? Pusat atau pusar ini? Ya, antara pusar atau pusar Anda tahu, sampai ke sini. Idza masya takafuan ka'annama yanhattu min sababin. Nabi kalau berjalan tuh seakan-akan Nabi berjalan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithla. Aku tidak pernah melihat makhluk yang seperti beliau sebelum beliau ataupun setelah beliau. Baik, perhatikan, Pak. Ana mau bahas sekarang syathnul kaffaini wal qadamain. Kedua telapak tangan Nabi dan kedua telapak kaki Nabi apa tadi? Apa tadi? Tebal. Pak, kata para ulama, tebal di situ layak tadil khusyuna, tidak berkonsekuensi bahwasanya tebalnya telapak tangan Nabi itu kasar. Orang biasanya Pak kalau tebal apa yang terjadi? Kasar. Antum tahu kasar Pak? Kapalan. Orang suka nyangkul. Tebal tangannya apa? Tangannya tuh gede-gede tulangnya. Tapi apa? Kapalan semua. Kakinya kasar. Bawahnya ini coba antum pegang telapak kaki bayi sama telapak kaki antum. Tak enak. Tapi telapak tangan Nabi lembut. Nanti kita sebutkan riwayatnya. Tapi tebal. Kenapa kok bisa tebal? Nanti kita sebutkan. Perhatikan Pak di sini. Jadi tebalnya telapak tangan Nabi kita Muhammad SAW dan juga telapak kaki beliau SAW tidak berkonsekuensi bahwasanya keduanya itu apa? Kasar. Dia tebal telapak tangan Nabi. Dia besar telapak tangan Nabi. Telapak kaki Nabi. Tapi lembut. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala masistu khazzan wala hariran. Kata Anas, aku tidak pernah menyentuh harir. Apa harir? Sutra. Lembut nggak sutra, Pak? Wah, lembut sutra. Wala khazzan, dan juga aku nggak pernah bulu kapas itu, Pak. Lembut bukan? Lembut. Wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulullah sallam. Tidak ada satupun benda-benda tadi yang lebih lembut dibandingkan tangannya Rasul sallam. Wah, Pak, berarti lembut niam. Tangan Nabi SAW terjaga berarti tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tebal, naam tebal. Nah, Al-Imam Ibnul Athir menyebutkan dalam kitab beliau An-Nihaya, annahuma yamilani ilal ghilal. Bahwasanya telapak tangan Nabi itu memang tebal, memang betul tebal. Tapi apa? Bila qasrin, tebalnya itu bukan pendek. Ada orang tangannya, tahu ya? Tangan pendek biasanya apa? Lebar kan gitu. Tangan Nabi apa? Panjang tapi tebal. Coba lihat Pak Okti itu, Pak. Tangannya panjang tapi apa? Tebal. Sampai kata beliau ngupil pun susah katanya. Saking tebalnya. Nah, malah kalian seperti itu, Pak. Jadi ada orang-orang manusia, Pak, tangannya itu apa? Tapi kalau Pak Okti kasar. Kalau Nabi ini apa? Lembut. Ya, Allah kalian seperti itu. Jadi Pak, ada tangan itu panjang. Nah, Nabi ini bukan kisor. Bukan berarti tebal itu Pak lebar, bukan berarti apa? Pendek, enggak, tetap panjang tapi lebar dia. Berarti menunjukkan Nabi ini suka kerja tangannya, makanya lebar aktif seperti itu. Ini kata Ibnu Athir rahimahullah. Dan ini Pak, wa yuhmadu dzalika fir rijal. Tangan seperti ini Pak dipuji untuk laki-laki. Iya, dipuji Pak, berarti menunjukkan bahwasanya ini orang semangat. Tapi Pak, wa yudhammu fin nisa, dicela untuk tangan wanita. Pak, antum masya Allah coba nador, lihat tangannya, besar nian, gak jadi Pak. Tangannya besar, tapi kalau panjang masya Allah, kukunya juga panjang. Bukan kuku panjang Pak, maksudnya tahu kan kuku yang ini ya, bukan kuku lebihnya, itu panjang tapi masya Allah lentik gitu loh Pak tangannya. Kan enak ditengok. Tapi kalau udahlah tangannya lebar, ini kata Ibnul Athir, untuk laki-laki dipuji, untuk perempuan jangan. Yudhammu fin nisa, ya dihinakan untuk wanita. Itu yang terjadi. Nah, itu kata para ulama.
Dan Ibnu Hajar mengatakan tidak pendek tangan Nabi tapi memang betul lebar, dan juga wala khasyunah, tidak kasar sedikit pun, tidak ada kasar-kasarnya tangan Nabi, ya macam bayi lah. Tapi Pak, bukan berarti oh kalau kayak gitu ana mau lembutkan apa tangan pakai hand body terus. Ada santri Pak, ana masuk asrama pakai apa, citra, ya Allah, astagfirullahaladzim, pakai citra Pak, kata ana takut ini tasyabuh bin nisa, itu saja. Ya kita ini lanang-lanang, memang Allah takdirkan kita ini tangannya tidak lembut, beda sama Nabi ini, karena memang kemuliaan dari Allah, kelebihan dari Allah yang Allah berikan untuk apa, Nabi kita Muhammad. Tapi Pak, laki-laki pakai citra, takutnya ngondek gini dia nanti kan. Allahu Akbar, jangan pakai citra. Anda ngomong simpan. Masya Allah. Terjadi Pak, akhirnya disimpan sekarang. Nggak tahu kalau lanjut lagi pakai citra, bahaya itu. Pakai citra pula lagi, mending pakai zaitun. Nabi pakai zaitun Pak, istilahnya untuk pengobatan itu bisa pakai apa, zaitun. Kalau zaitun kan normal, pakai citra ada wanginya, ada apanya. Lanang pulo kan gitu kan, istilahnya depan citra itu kan perempuan kadang-kadang. Anda nggak tahu ya entah apa dan sebagainya, tapi yang ala kuliah itu tidak baik lah pakai hand body untuk laki-laki. Tapi pakailah zaitun, pakai zaitun untuk insya Allah bagus untuk kulit dan sebagainya. Namun Allah alam bisawab, ini kata para ulama. Dan disebutkan juga Pak, masya Allah, Nabi kita SAW dakhmar ra'si, karena Rasulullah SAW dakhmar ra'si, Nabi SAW itu kepala apa, besar Pak, masya Allah. Antum tahu orang-orang pintar tuh biasa kepala besar. Asy-Syafi'i kepala besar. Ada satu orang Pak yang ajib nih Pak, ada di YouTube juga ada kok. Dia sekali baca buku selesai khatam, tidak murojaah, ditanya bisa semua, tahu semua isinya, hafal. Dan bahkan yang kanan baca lembar kanan, yang kiri baca lembar kiri. Di YouTube itu coba lah tuh lihat. Kepala memang agak besar Pak, tapi ini berlebihan jelek. Tapi Nabi kita SAW kepala besar tapi normal, karena terbantu dengan tingginya Nabi kita Muhammad SAW. Bagus Pak. Apa kata para ulama? Al-Bajuri, bukan Bajai Bajuri ya, Bajuri ini ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Apa kata Bajuri? Hada dalilun ala kamalil quwa ad-damaghiyah. Ini bukti kepala besar Nabi kita SAW, kekuatan encernya otak Nabi kita Muhammad SAW. Encer Mak. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran fala tansa, engkau nggak bakal lupa. Sekali baca, sekali dengar langsung apa? Langsung ingat, langsung hafal, dan susah lupa. Nabi ini Pak tipikal orang dengar susah lupa. Ada beberapa para ulama mengatakan ada 4 tipikal macam manusia. Kuat hafalan, kuat ngafal, susah lupa. Ada orang kuat cepat ngafal, tapi apa? Cepat lupa. Ada orang juga apa? Susah ngafal tapi susah lupa. Ada yang lebih parah, susah ngafal cepat lupa. Antum bukan itu Pak? Bahaya kita ngafal Al-Quran juz 30 ngafal udah berapa tahun. Itu takutnya susah ngafal cepat lupa. Itu Pak. Nah Nabi kita Muhammad SAW itu kategori yang awal, cepat ingat, susah apa? Lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Apa kata beliau di sini? Itu menunjukkan kepala besar, dakhmar ras, kepala tulang itu besar Pak. Itu apa? Quwa ad-damaghiyah, otak beliau itu kuat berarti. Ini kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dakhmal qaradis, dan sendi-sendi Nabi itu juga kuat, besar gitu loh Pak. Berarti Nabi itu memang banyak kerjanya Pak. Memang banyak kerja Nabi. Semua diurusin Nabi kok. Panglima perang ya iya, pelatih gulat ya iya, presidennya iya, apalagi ngurus harta Pak kaum muslimin, ngitung secara detail ya iya. Nabi ngurus uang secara detail, hatta dirham pun nggak terlewat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bisa Pak diurus sama beliau dalam satu waktu. Kuat berarti Pak, kuat fisik, kuat apa? Kuat ingatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ajibnya Pak, sebagian
pekerjaan rumah dengan 11 istri, siapa yang kerjakan? Nabi SAW. Masih murojaah sama Jibril, masih ngisi kajian. Sempurna Pak hidup itu. Kalau udah kayak gitu Pak, wajar itu manusia yang banyak dipilih oleh orang lain. Wajar Pak. Siapapun bakal mau dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan tipikal yang seperti itu. Kalau kita kerja udahlah malas, suka nganggur, banyak sekali Pak, Masya Allah dan sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Baik, tawil al-masrubah, bulu dada Nabi itu panjang. Al-masrubah nih Pak disebutkan asy'arul ladzi yamtaddu min as-sadri ila surrah. Rambut bulu yang di dada yang sampai ke surah pusar. Nabi itu rambutnya tawil, panjang, jadi lebat. Makanya kalau ada bulu dada jangan dicukur. Biarkan saja. Itu Pak menunjukkan untuk apa? Az-dzukurah. Kejantanan. Bukan feminim Pak. Ini kulit bulu kaki dicukur. Bulu jenggot dicukur. Kumis dicukur. Betino. Ada satu foto Pak, ada 4 foto. Jadi awalnya orang bule Pak berjenggot. Jadi before sama afternya. Jadi Pak, Masya Allah, pas jenggotnya itu before-nya kayak singa, dicukur kayak kucing, hilang langsung karena dia gemuk dan sebagainya Pak. Udah kayak nggak lagi jantan, nggak lagi nggak lanang gitu loh. Makanya ada bulu dada ini jangan dicukur, biarkan saja. Biasanya istri-istri itu suka yang ada bulu. Nah, itulah kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Pak, berarti memang anak itu sampai kalau bayangin wujud Nabi kita SAW itu memang betul-betul sempurna udah. Ada orang manusia seperti itu Pak, memang udah betul-betul sempurna. Nah, Masya Allah Tabarakar Rahman. Taib. Kita hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir insyaallah. Haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibnu Abi Halimah. Qalu, bertiganya mengatakan, jadi Pak Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi dan juga Ali ibn Hajar dan Abu Ja'far, bertiganya mengatakan kepada At-Tirmidzi. Berarti gurunya Imam Tirmidzi dalam hadis ini ada berapa? 3 orang diambil dari oleh Imam Tirmidzi. Baik. Qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Thalib qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah qala. Ali bin Abi Thalib, berarti dari siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Rasul kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaghad. Rasul bukan orang yang tinggi over, mumaghad ini tinggi berlebihan. Wala bil qasiril mutaraddid, dan Nabi bukan orang yang pendek. Apa pendek? Yang pendek itu apa? Mutaraddid. Ya, cebol ya. Istilah betul-betul pendek. Kana raba'atan minal qaum. Nabi itu ideal di antara semua kaum. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bisabti. Ini sudah kita sebutkan. Beliau enggak rambut keriting dan juga bukan rambut yang lurus. Kana ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham. Dan Nabi bukan orang yang gendut. Afwan kalau ada yang gendut, afwan Mbak ya. Kita cuma bahas ilmu saja. Dan Nabi bukan orang yang apa? Mutahham, orang yang gendut. Wala bil mukalsam, dan wajah Nabi bukan bulat. Wa kana fi wajhi tadwir, tapi ada bulatnya di wajah Nabi, bukan bulat tapi ada kebulatan. Berarti apa namanya? Oval. Oval wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abyad musyrabun bihumrah, kulitnya putih kemerah-merahan. Ada ajul ainain, mata Nabi kita Muhammad SAW berwarna hitam. Kalau tanya apa warna mata Nabi, bola matanya warna apa? Hitam. Ahdabul asfar, bulu matanya lentik panjang. Jadi Pak, enggak, bulu mata yang panjang itu enggak, bukan identik dengan perempuan, enggak. Ada laki-laki Pak bulu mata lentik tuh bagus. Bagus bulu mata
anak-anak itu Pak bulu mata agak panjang juga dia. Istilahnya bagus lah istilahnya. Nah, jalilul musyas wal katat. Besar sendinya, besar tulangnya. Syathnul kaffaini wal qadamain. Telapak tangannya apa? Tebal, dan juga telapak kakinya apa? Tebal. Idza masya taqalla ka'annama yanhatta fi sababin. Kalau beliau berjalan seakan-akan turun dari atas. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau melihat noleh, semua noleh. Nanti kita sebutkan. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya ada cap apa? Kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau penutup para nabi. Ajwadun nasi sadra. Orang yang paling bagus dadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nasi lahjah, dan logat beliau itu yang paling enak didengar. Wa alyanuhum arikatan, dan yang paling bagus, paling lembut tabiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuhum isra, dan beliau paling memuliakan untuk orang lain dalam bergaul. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang pertama kali lihat Nabi pasti langsung segan. Wibawa Bapak tinggi, karismatik nih orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang udah berkumpul dengan Nabi dan kenal dengan Nabi pasti langsung cinta. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Yang mensifati Nabi pasti mengatakan tidak pernah melihat makhluk sebelum Nabi ataupun setelah Nabi yang lebih bagus. Makanya Yusuf pun kalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak, perhatikan di sini. Beliau mengatakan walam yakun bil mutahham. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang apa mutahham? Orang yang gendut. Mutahham ini as-samin al-mumtali. As-samin ini artinya gendut, mumtali berisi. Nah, beliau ini bukan orang yang samin, bukan orang yang gendut, tapi normal, ideal. Dari mana kita tahu ideal, Pak? Ya ukur tinggi badan sama berat badan. Ya ukur saja. Kan kedokteran juga udah mengatakan ukuran yang ideal dan sebagainya. Usahakan kita ideal. Nabi kita juga bukan orang yang buncit, bukan orang yang gemuk. Makanya Pak, Masya Allah, gemuk ini sebenarnya makruh, dibenci dalam Islam. Syekh Mustafa Al-Adwi Syekh Mustafa Al-Adwi mengatakan, kalau bisa jangan gemuk. Kenapa? Makruh, dibenci. Nabi pernah mengatakan, Pak, Masya Allah, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi saya. Maksudnya generasi siapa? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian siapa? Setelah mereka tabi'ut tabi'in. Thumma ya'ti ba'dahum qaumun, kemudian datang setelah mereka sebuah kaum. Apa ciri-ciri mereka? Yashhaduna wa la yustashhadun, bersaksi padahal nggak diminta persaksian dia. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, berkhianat dan nggak bisa apa dikasih amanat. Kemudian apa? Masya Allah, Pak, wa yadhhar fihi musiman, semuanya buncit. Syekh Mustafa Al-Adwi mengatakan berarti mereka-mereka ini sifatnya apa? Buncit. Usahakan kurusin. Makanya Pak ulama ada membahas ilajus siman wal bitnah, obat dalam Islam untuk biar kurus, bukan kurus, biar ideal. Ada obatnya, Pak, dibahas sama Syekh di dalam khutbah, dan wallahi ajib. Jadi nggak usah ikut OCD. Ada disebut. Ada beberapa tahapan yang disebutkan oleh para ulama, dan itu hampir rata-rata berhasil orang yang seperti itu. Perhatikan, Pak, di sini. Makanya kalau bisa yang membuat kita gemuk, tinggalkan. Contohnya apa? Makan terlalu banyak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min matnin." Tidaklah anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk dibandingkan lambung dia, badan dia. Itu yang paling buruk diisi, Pak. Diisi makanan, itu yang paling buruk. Apa kata beliau? Yakfi li bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam yang bisa menegakkan apa? Punggungnya, bukan yang bisa memuncitkan perutnya, tapi yang bisa apa? Negakkan punggung. Apa kata beliau? Beberapa suapan saja. 1, 2, 3, selesai. 4 boleh, 5 boleh. Tapi Pak, Masya Allah, apa kata beliau?
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu, kalau dia dikalahkan sama syahwat dia untuk makan, nafsu makannya Pak yang menang, maka apa? Maksimal fa thuluthun lit ta'am, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun lisyarab, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun lin nafas, sepertiga untuk apa? Nafas. Maksudnya gimana? Gini Pak, antum masuk suapan, minum, nafas, suap lagi, minum, nafas, cepet kenyang Mbak. Tapi kalau nggak minum, nggak nafas juga, takut apa? Kehabisan sama sohib-sohib sama kawan-kawan Pak, makan terus, ujung-ujungnya nggak bisa minum, nggak bisa nafas, ya kan? Makanya caranya Pak, makan langsung apa? Minum, nafas dulu, makan, minum, nafas dulu, itu cepet kenyang. Makanya sampai minum pun Pak nafas, apa kata para sahabat? Karena Rasulullah SAW yashrab fi thalathati anfas. Nabi kalau minum di gelas 3 kali nafas. Nafas. Minum, nafas. Kenapa? Apa kata beliau? Fa innahu arwa wa abra wa amra. Itu lebih cepat kenyang, kenyang minum. Jadi kita tuh nggak minum banyak, terlalu betul-betul kayak seperti itu. Jadi betul-betul itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan, ambil gelas, minum, nafas. Tapi Pak kalau nggak minum, wah ya udah. Umar pernah Pak lewatin orang buncit, ditepuk perutnya sama Umar. Apa kata beliau? Iyyakum wal bitnah. Jangan buncit nih perut. Iyyakum wal bitnah, kata Umar. Kenapa? Fa innaha muksilatun anis shalah. Ini yang buncit inilah yang buat malas apa? Salat. Apa kata beliau? Wa mufsidatun lil jism, yang merusak tubuh Pak. Yang ketiga apa? Wa murithatun lis saqam, yang mewariskan penyakit. Orang gemuk biasa banyak apa? Sekarang lah stop, udah stop sekarang. Apa kata beliau? Wa alaikum bil qasdi fi aklikum. Dan kalian harus apa? Ekonomis dalam makan. Maksudnya ya sedikit saja. Kenapa kata beliau? Gara-gara fa innahu aqwalil ibadah, karena itu lebih apa? Menguatkan kita untuk ibadah. Orang kurus Pak lebih semangat dibandingkan orang gemuk gampang ngantuk. Orang gemuk itu gampang apa? Ngantuk. Tapi kalau orang yang normal Pak, itu begadang dia belajar bisa Pak, dan sebagainya. Ini kata para ulama. Dan kata Umar bin Al-Khattab. Jadi usahakan Pak, jangan kita ini gemuk lagi. Tapi jangan berarti kamu nih gemuk terus. Jangan kayak gitu. Kadang-kadang Pak ada orang Allah takdirkan memang gampang gemuk. Sampai ada ikhwan mengatakan, kata dia, ana kalau udah nafas jadi daging, kata dia. Ana bernafas jadi jadi daging. Sampai ada kayak gitu. Saking cepat gemuknya. Kalau gitu Pak ya jangan salahkan dia. Kadang-kadang dia makan sedikit tapi mudah apa? Gemuk. Ya balik lagi takdir Allah. Ya Syekh Sudes tuh Pak, apa nggak gemuk? Gemuk. Kalau ada ustadz yang gemuk jangan bilang, Ustadz kurusin. Jangan. Ustadz itu udah pusing Pak mikir gimana kurus. Jangan digituin lagi, habis. Ada ikhwan juga udah kempesin perut itu, kan gitu. Jangan digituin Pak. Ada beberapa orang yang udah susah untuk diet tuh susah, bingung gimana cara itu, udah bingung. Nah kita semangatin, bukan malah kita komporin kayak gitu dan sebagainya. Para ulama tuh banyak yang gemuk Pak, karena orang-orang Arab nih memang tipikalnya gampang apa? Gemuk. Perempuan Pak, perempuan orang-orang Arab belum nikah Pak ya, gadis-gadis mereka, oh Pak Masya Allah. Tapi kalau habis nikah lahiran, ya udah gitu Pak, udah melar. Itu orang-orang Arab disebutkan. Tapi kalau masih Masya Allah ya, masih gadis itu biasanya mereka terjaga. Wallahu alam bisawab. Nah, taib. Jadi seperti itu kata para ulama. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke 6. Pak usahakan belilah bukunya. Karena faedahnya itu besar, tapi harganya berapa? 140 ya? 140 ya? Itu kalau antum mau di list saja, nanti kita buat listnya di mana. Memang tebel Pak, bukunya 600 halaman. Lah yang bahasa Arabnya 400 halaman kok. Karena 400 hadis. Sayang Pak kalau ndak ini. Udah ada terjemahannya, udah enak dan sebagainya, antum bisa baca. Nanti kita list insyaallah.
Karena kalau antum tidak baca sayang, betul Pak, sayang, rugi. Banyak hal-hal yang baru antum nggak bisa catat, udah lewat saja. Jadi seperti itu kata para ulama. Nah, wallahu alam. Besok ini insyaallah kita list di WhatsApp. Fadhal antum mau isi. Nah, baik. Ada pertanyaan nggak Pak? Silahkan. Udah ya? Kita tutup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.